Saudara-saudara yang terkasih, dan semua manusia di bumi, Anda jangan berpikir agamaku. Tidak. Karena semua kitab suci, firman itu untuk milik semua manusia. Jadi mau orang Hindu, mau orang Buddha, Kristen, Islam, aliran kepercayaan atau tidak beragama, harus membaca semua kitab suci dan melihat pengertiannya apa yang ada di dalam Injil, di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab Hindu, Buddha, budaya-budaya leluhur, karena itu ada sebuah konsep yang dibuat oleh Tuhan Allah di muka bumi. Contoh, pada saat kita belajar matematika, kita diajari menulis angka, simbol-simbol matematika, penambahan, pengurangan, pengalian, pembagian. Bagaimana Anda mengerjakan pekerjaan yang rumit yang menggunakan hitungan matematika kalau Anda tidak bisa menambah, membagi, mengurang, mengali. Itu dasar. Jadi dasar dalam kehidupan itu dimulai dari step by step. Mengenal Tuhan, mengenal ajarannya, melaksanakan firman-Nya, melakukan kebenaran, melaksanakan ajaran kasih, tidak ego. Siapa itu Tuhan? Kami datang ke dunia ini tidak selalu secara roh ya, tapi secara fisik. Sekarang, kenapa kamu tidak mencari, tidak mengikuti? Kamu binasa. Walaupun kamu pemimpin agama yang kamu mengatakan saya berjubah, saya sudah diberkati, saya dilindungi, dosaku dihapus. Itu kata kamu, bukan kata Yesus. Mari kita dengarkan firman ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Markus 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian negeri itu, pakaian-pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pasal itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia? Bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka,
sesuai dengan yang tertulis tentang Dia. Ini firman dalam. Gunung itu simbol, ya. Jadi tidak mudah mengartikan bahasa ini. Karena di sini ada 3 tokoh utama. 2 menghilang, 1 muncul. Apakah ketiga-tiganya menghilang atau ketiga-tiganya muncul di akhir zaman? Yesua Masiah. Amin.